Meski begitu, Wagub berharap kenaikan gaji serta tunjangan dapat disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi mengingat kondisi Indonesia yang masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Ya, anggaran DPRD ya semua itu dibahas di DPRD ya, dan terus dibahas juga di Kemendagri. Nanti kita lihat hasil pembahasan di Kemendagri ya, nanti akan diumumkan. Kenaikan itu relevan nggak sih Pak dengan kondisi ekonomi warga? Iya, tentu kenaikan dimungkinkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan inflasi seperti dengan UMP, tapi juga harus dilihat situasi dan kondisinya. Hari ini kita masih berjuang melawan pandemi, ada banyak kebutuhan biaya untuk kepentingan masyarakat lainnya. Saya kira nanti kita akan carikan solusi yang terbaik untuk kepentingan semua. Cukup ya. Pemirsa, tunjangan untuk anggota DPRD DKI Jakarta di tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar 150 miliar rupiah dalam APBD. Nilai ini mengalami kenaikan 26,4 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan total tunjangan 77 miliar rupiah. Hal ini mendadak disorot keras setelah anggaran belanja gaji dan tunjangan mereka di tahun ini diajukan naik. Pasalnya hal ini dilakukan di tengah pandemi dan melonjaknya sejumlah harga bahan pokok serta kesulitan ekonomi. Guna membahasnya sudah bergabung melalui telekonferensi sudah hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufik. Terima kasih Pak Taufik telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Taufik, ini kita lihat di mana tentunya ini saat ini menjadi sebuah sorotan masyarakat dengan adanya terkait dengan naiknya tunjangan dan gaji. Tapi sebenarnya apa yang mempertimbangkan DPRD DKI Jakarta sendiri mengajukan ini terkait dengan tunjangan atau naiknya tunjangan dan juga gaji DPRD DKI Jakarta yang dianggarkan naik 26 miliar ini jika kita lihat naik 17,5% dibandingkan dengan belanja gaji tunjangan tahun lalu. Jadi yang dimaksud dengan naik itu adalah kalau menghitung per person itu angkanya nggak akan lebih dari sekitar 15 juta. Jadi coba aja dibagi, itu dibagi 106, dibagi 12, itu sekitar itu angkanya naik ya. Beberapa hal yang memang dinaikin masih dalam koridor aturan. Kalau tunjangan perumahan misalnya naik, itu masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan oleh PP 18. Bahwa rumah anggota DPRD adalah rumah kawasan rumah negara. Kita kan nggak diberi perumahan. Saya beri contoh, kalau ketua itu ada perumahannya, ada rumah dinas, dia nggak dapat tunjangan perumahan. Jadi kalau kita mau hitung, yang kedua bahwa dari total penghasilan anggota DPRD itu sekarang kita ada pajak progresif 30%. Yang tadinya kan enggak, tadinya hanya sekitar 21% PPh. Sekarang ada pajak progresif 30%. Dan kita sudah hitung semuanya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Saya kira itu. Itulah yang menjadi parameter atau mungkin parameter apa yang membuat akhirnya kenaikan ini dianggap wajar atau menurut Ketua DPRD bahwa ini juga sebenarnya layak? Ya, saya kira layak ya. Misalnya tunjangan perumahan kita nggak naik-naik sekitar 4 tahun, sudah 4 tahun lebih kita nggak naik-naik. Jadi tunjangan lain nggak ada yang naik, dan gaji itu ini membedakan ya antara gaji dan tunjangan. Gaji itu nggak naik. Gaji anggota DPR adalah 75% kali gaji gubernur. Jadi nggak naik gitu. Yang naik itu ada beberapa tadi tunjangan perumahan dan tunjangan. Kalau tunjangan lain-lain, Mbak bayangkan ya, misalnya saya sebagai anggota Banggar, tunjangannya sebulan itu cuma 438.000. Jadi tunjangannya sebenarnya kecil-kecil gitu ya. Nah, yang paling besar memang ada tunjangan perumahan. Itu pun angka itu berdasarkan hasil penilaian lembaga penilai, kemudian sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi saya kira kan ketika dibunyikan naik 26 miliar seolah-olah kita naiknya. Padahal kalau kita hitung per person, ketemunya angka nggak akan kurang, nggak akan lebih dari 18 juta. Oke, baik. Yang coba aja,
Baik, Pak Taufik, mungkin yang menjadi sorotan masyarakat adalah karena kita tahu bahwa saat ini kita di tengah pandemi, banyak program-program yang memang kemarin juga sempat tertunda akibat pandemi ini juga. Dan ini yang saya dengar dan kita dengarkan kemarin Ketua DPRD juga mengatakan bahwa ini juga untuk rakyat, bahwa kenaikan ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya bukankah seharusnya lebih baik dana ini dialokasikan tentunya untuk program-program yang memang masih terhambat seperti itu, Pak Taufik? Begini, kalau program kan kita sudah ada mekanisme penganggaran dan semua program sudah terangkat saat itu. Jadi kita sendiri sudah menghitung soal kemampuan keuangan daerah itu. Dan saya kira DKI mampu untuk itu. Makanya program yang lain nggak ada yang kita potong-potong. Ya mau silakan aja program yang jalan gitu. Nggak, akan menghambat program lain. Kita udah hitung, Mbak. Oke, lalu bagaimana Anda meyakinkan atau mungkin DPRD meyakinkan kepada publik jika memang kenaikan ini wajar, kenaikan ini memang untuk masyarakat? Ya gini Mbak, saya bilang misalkan ya, kalau ada tunjangan untuk reses itu kan buat ke masyarakat. Kita kembali ke masyarakat, sampaikan sesuatu untuk masyarakat. Ada sosialisasi, misalkan sosialisasi perda, itu juga ke masyarakat. Dan artinya apa? Semua gerakan kita untuk masyarakat, bukan untuk dewan sendiri. Dewan tadi saya bilang diukur. Kalau sekarang TKP-nya berdasarkan ketentuan, kita katakan 90 juta dipotong 30%. Itu mutlak dipotong. Pajak progresif namanya. Menurut saya itu wajar-wajar. Baik, dari kenaikan ini Pak Taufik, kompensasi apa sih yang mungkin akan diterima oleh publik? Apa ini Mbak? Pak Taufik, kompensasi apa ya, mungkin yang bisa dirasakan oleh publik jika memang ini akhirnya nanti diputuskan untuk naik? Iya, saya kira gini, bahwa ada konsekuensi tentunya. Pertama, Dewan harus lebih aktif menyerap aspirasi masyarakat. Jadi kan rumah anggota Dewan itu sama dengan rumah aspirasi. Jadi anggota Dewan itu Pak, dari mulai sebelum berangkat sampai pulang kantor ditungguin juga sama konstituen, sama masyarakat. Dia tempat pengadu. Nah, ketika ada tunjangan perubahan bukan sekedar sewa rumah, tapi dia juga untuk ketemu konstituen dan segala macam. Di situ saya kira letaknya. Dan ini ada ketentuannya, PP 18 mengatakan bahwa rumah anggota Dewan itu rumah negara. Rumah negara itu ada kawasan, gitu loh. Baik. DPR kan kompleknya, kita kan nggak punya. Oke, baik. Baik, Pak Taufik, tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time sore hari ini. Pemirsa, demikian Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik.